وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا حبيبي المصطفى خير محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتداعم. يا حبيبي المصطفى الذي وقاسينا وبلنا والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم. المصطفى والقاسينا وبلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali ila hadrati sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jailani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Ahmad Hasyim Asy'ari wa jami' ma'syayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa ila hadrati wa abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina di hadzal masjid Nurul Khil'ah wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para orang tuaku yang selalu saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus para pengurus yayasan dan juga BDKM Masjid Jami Nurul Filah yang saya hormati. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kita bersama-sama duduk bersimpuh di majelis yang mulia untuk bermuzakarah sekaligus bersilaturahim, melaksanakan rangkaian kewajiban kita. Mudah-mudahan amal ibadah, amal-amal soleh yang telah kita laksanakan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan dan kebersamaan kita pada malam hari ini semoga kiranya menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Saya kemarin nggak dikasih tanda ini. Sama di mana ini? Wasadisu. Oh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wasadisu, dan yang keenam, ayyulazimal khusyu'a lillahi ta'ala. Sebagai seorang alim, dia harus melazimkan diri khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mikirin yang lain. Di dalam mengerjakan ibadah, amal-amal soleh melulu karena Allah. Jangan mikirin yang lain. Itu orang alim tuh begitu. Jangan mikirin dunia, takut besok kagak makan, takut besok nggak punya uang, takut besok kekurangan ini dan itu. Nggak boleh. Khusyuk kepada Allah. Sebab ilmunya itu adalah merupakan amanah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan itu dalam ayat yang tertulis di atas, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Alhamdulillah. Nih yang keenam. Wa mimma kataba, dan dari apa yang telah ditulis Malikun oleh Imam Malik radhiyallahu anhu ila Rasyidi kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Apa kata beliau? Idza alimta, apabila engkau telah mengetahui ilman, suatu ilmu, satu disiplin ilmu, fal yura, maka hendaklah dilihat, alaika atas kamu, asaruhu. Apa asaruhu? Bekas perjalanannya, bekasnya. Wa waqaruhu, dan jatmikonya. Apa jatmiko?
Bahasa Jawa ini. Jatmiko apa itu? Hah? Wibawa. Oh. Jatmiko. Wasakinatuhu, dan antengnya, tenangnya. Ini kalau udah dipelajari satu ilmu, dilihat dulu. Dilihat bagaimana ini bekasnya, kesannya, pengaruhnya ilmu yang sudah dipelajari tersebut. Bukan ilmunya yang dilihat, bekasnya. Kalau orang jalan itu bekas perjalanannya yang dilihat. Dia belajar ini, ilmunya banyak, tapi akhlaknya jelek juga nggak diterima. Ya, tidak mendapat pengakuan. Jadi hasil dari dia belajar itu dilihat apanya? Bekasnya, gitu, ya. Wibawanya dilihat. Wasakinatu, dan ketenangannya. Itu yang dilihat. Gelisah apa kagak nih orang? Katanya dia orang alim, katanya dia orang pinter. Gelisah enggak untuk urusan dunia? Kalau dia gelisah, takut nggak makan, takut tidak punya ini, takut kalah saingan dengan yang lain dan lain sebagainya, itu berarti tidak memberikan kesan dan bekas yang baik ilmu yang telah ia pelajari. Wahilmuhu, ilmu itu artinya sabarannya. Dia di saat tidak punya, dapat ujian, sabar apa enggak? Ya, itu dilihat. Orang kalau ngerti ilmunya kan tentu sabar. Sabar itu selalu disertai oleh Allah. Artinya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Udah tahu tuh kalau orang-orang alim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris para nabi. Makanya nabi itu walaupun tidak punya harta, tidak pernah gelisah, 3 hari 3 malam kagak makan, nggak pernah sedih, nggak pernah nangis, tuh nabi. Makanya kalau ada ulama gelisah, tidak punya harta, tidak punya macam-macam urusan dunia, itu tidak ikut al ulama warasatul anbiya. Jadi harus tenang. Ujian ulama memang begitu. Tapi rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahu sakinata wal waqara. Ta'allamul ilma, belajarlah kamu akan ilmu. Wa ta'allamu ma'ahu sakinata, belajar pula lah kamu dengan bersama ilmu itu as-sakinah, ketenangan. Ya, belajar juga ketenangan, wal waqara, dan kewibawaan, kemuliaan. Itu dipelajari. Bagaimana supaya ilmu kita dapat berkembang. Setelah berkembang, kita ini hidup penuh dengan ketenangan. Kalau urusan dunia tidak kita banyak pikirin, maka orang juga akan menilai bahwasanya kita ini adalah orang yang benar-benar mengerti akan ilmu. Wal waqara, dan wibawa, artinya kemuliaan. Dia memiliki kemuliaan. Tapi kalau dia terjun ke urusan dunia, apalagi punya tujuan belajar untuk menguasai ilmu dunia, itu udah berbahaya. Wa qala ba'du salaf, berkatalah sebagian orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, hakun alal alimi, hak atas orang alim, ayyatawa doa lillahi ta'ala, hendaklah ia bertawadu, berendah diri dan berendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tawadu kepada Allah, bagaimana dia tawadu kepada sesama,
bagaimana dia tawadu kepada alam sekitarnya. Itu ada aturannya. Fisirrihi, baik di saat dia sendiri, ya sembunyi-sembunyi, wa alaniyatihi, maupun di saat ia rame-rame di kalangan orang banyak, terang-terangan. Itu tawadu harus tetap. Orang yang punya hak alim, itu namanya hakul alim, hak orang alim, harus punya sifat tawadu. Dia pintar, dia alim, tapi tidak pernah menampilkan, menonjolkan, memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang alim. Kalau dia duduk bersama orang awam, sama dia keadaannya. Nabi pun begitu. Diri bersama tinggi, duduk bersama rendah. Begitulah Nabi SAW. Makanya di mana-mana Rasul selalu disanjung, dipuji, diikuti oleh mayoritas umat manusia. Kenapa? Karena akhlaknya, tawaduknya yang luar biasa. Wa yakhtariza min nafsihi. Orang alim itu juga harus mampu menjaga dirinya, menjaga nafsunya. Maksudnya jangan sampai nafsunya diumbar di mana-mana. Yang namanya nafsu dunia. Hah? Iya, apa aja kita bahkan pengen. Orang punya itu, saya juga pengen punya itu. Orang punya ini, saya juga pengen punya ini, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Makanya dijaga nafsunya, dirinya. Wa yakiba, dan hendaklah berhenti. Ammaskala alaihi, dari segala sesuatu yang muskil atas orang alim tersebut. Apa saja yang sekiranya sulit itu untuk urusan dunia udah nggak usah dipikirin. Gitu. Artinya Allah menutup jalan untuk kepentingan dunia kecuali secukupnya. Wasabi'u, dan yang ketujuh ayakuna ta'wiluhu, supaya pegangannya itu fi jami'i umurihi, di dalam semua urusan dia. Ini orang-orang alim Allahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menggantungkan segala sesuatunya selain daripada Allah. Hidup matinya hanya digantungkan kepada Allah. Urusan dunia akhiratnya diserahkan kepada Allah. Begitu. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Begitu. Ini kadang-kadang yang satu diundang, yang satu kagak diundang, marah, kesel, gerundal. Besok giliran diundang ya kagak mau, katanya ngapa, ngambek. Itu jelek yang begitu sifat-sifatnya. Belum jadi orang alim kalau begitu. Ya. Semua urusan dunia dan akhiratnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, ini memang berat bagi kiai-kiai kita, bagi ulama-ulama kita, ini berat dalam rangka menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Wasaminu, yang ke-8, alla yaj'ala ilmahu, orang alim itu tidak menjadikan ilmunya sulaman, sebagai ondok. Apa itu ondok? Tangga. Hah? Jangan dijadikan sebagai tangga, ya tawassalu bihi ilal agradid dunyawiyati, yang dibuat sebagai perantara dengan ilmunya itu untuk mencapai tujuan-tujuan duniawiyahnya. Jangan. Kalau orang alim punya keahlian, punya ilmu, wawasan, dan lain sebagainya, lalu ilmunya itu dia jadikan sebagai tangga perantara untuk mencapai tujuan dunia. Min jahin, baik itu berupa pangkat, atau malin, atau berupa harta benda, atau sum'atin, atau sum'ah, namanya di mana-mana itu
didengar. Pokoknya asal disebut namanya juga orang tahu dah. Itu kan namanya sum'ah. Au syuhratin atau kuncoro. Kalau guru saya itu ngertiinnya kuncoro. Tenar, kondang. Masyhur. Itu namanya kan urusan dunia, tujuan dunia. Ilmunya itu dijadikan sebagai tangga untuk mencapai dunia, pangkat, harta benda, tenar, kan begitu. Au taqaddumin ala akronihi, atau mendahulukan atas kawan-kawannya terhadap kawan-kawannya. Kawan-kawannya kalah semuanya. Ya. Ini tujuan yang semacam ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Bukan yang dimaksud seperti ini, boleh memiliki dunia tetapi dapat mengantarkan hidupnya sampai ke negeri akhirat. Watasi'u, dan yang ke-9, alla yu'azzima, orang alim itu tidak boleh mengagungkan abna'ad dunya, anak-anak dunia. Maksudnya anak-anak dunia ini gimana? Orang yang keblinger dunia, yang pikirannya dunia, pejabat diagung-agungkan misalnya, dan lain sebagainya. Janganlah orang alim itu mengagungkan anak-anak dunia, abna'ad dunya, artinya orang-orang yang cinta kepada dunia. Bil masyi ilaihim, kalau jalan menuju mereka, di mana aja ada pejabat, ada petinggi-petinggi, selalu disamperin, datang kepadanya. Wal qiyami lahum, dan kalau mereka liwat dia berdiri untuk menghormati amna'ad dunya. Ini kagak boleh orang alim datang pada orang yang cinta kepada dunia karena melihat harta bendanya. Wal qiyami lahum, dan kalau dia datang atau liwat dia berdiri. Ini orang alim ini nggak boleh begini. Illa idza kana, kecuali apabila ada bidzalika, di dalam mengagungkan anak-anak dunia itu, orang yang cinta kepada dunia, maslahatun, ada maslahatnya, tazidu ala hadhil mafsadati, yang melebihi maslahatnya terhadap kerusakan ini. Berarti boleh kalau memang ada kemaslahatannya yang lebih penting daripada kerusakannya. Bahkan jadi jelek kalau orang alim datengin pejabat semata-mata karena melirik harta bendanya atau sesuatu yang diharapkan. Itu jelek kalau begitu. La siyama, apalagi ayat haba bi ilmihi ila makani man yata'allamu minhu. Apalagi ayat haba, seorang alim berangkat pergi bi ilmihi, dengan membawa ilmunya, ila makani man, menuju ke tempat seseorang, yata'allamu minhu, yang belajar daripada gurunya atau orang alim. Jadi orang alim datengin yang belajar, itu kagak pantas. Yang pantas yang belajar datengin ke rumah orang alim gitu. Wa in kana al muta'allimu kabirul qadri, meskipun orang yang belajar itu pangkatnya gede. Misalnya gubernur, wali kota, atau mungkin camat atau lurah. Ya. Pokoknya dia punya kedudukan tinggi, pangkat. Itu kagak bagus, tetap hukumnya nilainya jadi jelek. Kalau orang alim datengin orang yang belajar.
Bal yasunu ilmahu. Bahkan orang alim itu menjaga ilmahu akan ilmunya kama sunahus salafus salih. Sebagaimana menjaganya orang-orang soleh terdahulu. Itu dia selalu menjaga. Kalau memang mau belajar datang. Begitu, bukannya yang ngajarin datang ke rumah orang yang belajar. Itu dijaga benar-benar oleh orang salafus soleh. Orang-orang soleh terdahulu tuh begitu. Dan harus punya etika kita juga yang belajar. Kalau kita mau belajar, ya kitalah yang datang pada guru kita. Wa akhbaruhum, dan cerita-cerita mereka fi dzalika, di dalam masalah menjaga, ya menjaga ilmunya. Ini orang-orang terdahulu yang soleh. Masyhuratun, udah terkenal. Ya sudah masyhur. Jadi benar-benar dia jaga ilmunya. Ma'al khulafai, beserta beberapa khalifah. Wa ghairihim, dan selain daripada khalifah. Jadi dijaga benar-benar. Kamaruya an Malik bin Anasin, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, annahu, bahwasanya Imam Malik qala berkata, dakhaltu ala Harun ar-Rasyid, aku masuk kepada Harun ar-Rasyid. Faqala, maka berkata Harun ar-Rasyid li kepadaku, dikata Imam Malik, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, yang bagi atah antah talifa ilaina, sebaiknya engkau datang mundar mandir, warawiri. Takhtalifa ini mundar mandir, bulak balik, warawiri kalau bahasa kita tuh begitu. Ilaina kepada kami, hatta yasma'a, sehingga mendengar, sibyanuna, anak-anak kecil saya, al muwatta'a, kitab muwatta yang isinya hadis. Tuh, pengennya kalau Harun ar-Rasyid ini Imam Malik datang ke rumahnya ngajarin anak-anaknya. Terus kata Imam Malik gimana nih? Qala, berkata atau menjawab Imam Malik, qultu, aku berkata, a'azzallahul amira. Ini jawaban orang alim begini nih. Ya, kalau dia tidak mau menolak ucapannya mulia, bagus. A'azzallahul amira, mudah-mudahan Allah akan memuliakan engkau wahai pemimpin. Inna hadzal ilma minkum kharaja, sesungguhnya ilmu ini dari engkau sudah keluar. Maksudnya nenek kakek daripada Imam Harun ar-Rasyid adalah orang-orang alim, ulama-ulama besar. Sebenarnya begitu, ya. Fa in antum a'zazztumuhu azza, maka apabila engkau memuliakan ilmu itu, azza, maka menjadi mulialah ilmu. Ilmu kalau dimuliakan menjadi mulia. Wa in zalaltumuhu zalla, ilmu kalau kau hinakan maka akan menjadi hina. Mulia ilmunya, mulia orangnya. Kalau dihinakan, hina ilmunya, hina orangnya. Nih jawaban Imam Malik. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu kudu didatengin, bukan ilmu yang datang. Masa orang belajar gurunya disuruh datang ke rumahnya? Seharusnya yang belajar datang rumah gurunya. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu kudu didatengin, bukan disuruh datang. Ya, dengan ungkapan semulia ini, maka Harun ar-Rasyid berkata, faqala sodakta, benarlah engkau wahai Imam Malik, ya Aba Abdillah, gitu maksudnya. Nah,
Benar sekali ucapanmu. Ukhruju ilal masjidi. Kalau begitu keluarlah kamu semuanya ilal masjidi, menuju ke masjid. Hatta tasma'u ma'an nasi, sehingga kamu bisa mendengarkan bersama-sama masyarakat atau orang-orang lain. Artinya kalau memang di rumah kayaknya tidak pantas, udah dah di masjid aja ngajinya. Gitu. Jadi masjid ini kalau begitu kan namanya mulia, ya nggak kentara. Coba kalau di rumah Harun Ar-Rasyid, beliau adalah pejabat orang kaya. Nanti kata masyarakat bagaimana kalau orang alim setiap saat datang ke rumahnya? Apa penilaiannya? Kira-kira itu makanya dijaga. Bal yasunu ilmahu kama sonahus salafus salih. Begitu, dijaga ilmunya sebagaimana orang-orang soleh dulu menjaga ilmu. Wa qala Az-Zuhri, berkatalah Imam Az-Zuhri, kalau menurut hikayatnya Imam Zuhri ini adalah gurunya Imam Malik. Ya, gurunya Imam Malik. Hawanum bil ilmi, menjadi hina dengan ilmu. Ayah milahul alimu, orang yang membawa ilmu itu, orang alim, ila baitil muta'allimi, menuju ke rumah orang yang belajar. Jadi orang alim datang bawa ilmu ke rumah orang yang belajar. Seharusnya orang yang belajar datang ke rumah alim. Ya. Itu jadi hina. Fa inda'at, maka jika mendorong atau menarik ila zalika daruratun, kepada membawa orang alim atau orang alim membawa ilmunya ke rumah orang yang belajar, daruratun, ya keadaan terpaksa, awik tadatu maslahatun rajihatun, atau memang ada kemaslahatan yang unggul, yang benar, ala mafsadatib tizalihi, atas keserusakan yang dipasrahkan. Fala ba'sa, maka kalau demikian tidaklah mengapa. Artinya kalau memang dalam keadaan darurat, boleh orang alim datang ke rumah yang belajar. Itu kalau memang maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Madamatil halu hadhihi, selama keadaannya seperti ini, itu nggak apa-apa, boleh katanya. Wa ala hadza yuhmalu ma jaa an ba'dis salafi fi hadza. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, yaitu ada kemaslahatan yang unggul, yang kuat, yuhmalu, ditanggung. Jadi tanggung apa yang datang an ba'dis salafi, dari sebagian orang-orang terdahulu fi hadza, dalam masalah ini. Ya, dalam masalah apa? Orang alim bawa ilmu ke rumah orang yang belajar. Nah, orang alim datang ke rumah orang yang belajar. Wabil jumlati, dan kesimpulannya, jumlahnya, man ajallal ilma, siapa orang yang mengagungkan ilmu, ajallahullahu, maka Allah juga akan mengagungkannya. Orang yang memuliakan ilmu, Allah juga akan memuliakannya. Waman ahanahu, dan barang siapa yang menghinakan ilmu, ahanahullahu, Allah juga akan menghinakannya. Wahaza mu'ayanun, wahaza, dan ini, ajalal ilma ajallahullah, mu'ayanun, dapat dilihat dengan nyata. Artinya orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya, Allah muliakan.
Dan orang-orang yang mengabaikan ilmunya meskipun pintar, tidak mengamalkan, tidak menumbuh kembangkan, maka Allah hinakan. Wa qala Wahb bin Munabbihin, berkatalah Imam Wahab bin Munabbih, kanal ulama'u qablana, ada ulama sebelum kita, qad istagnau bi ilmihim, mereka itu semua sudah merasa cukup ya dengan ilmunya, an dunya, daripada dunia, ghairihim, selain daripada ulama. Jadi cukup dengan ilmunya, dia sudah merasa kaya. Raghbatan fi ilmihim, karena cinta pada ilmunya. Fa asbaha, kemudian fa asbaha ahlul ilmi, kemudian jadilah ahli ilmu itu al yauma, pada hari ini, yabzaluna li ahli dunya, mereka pasrahkan urusannya kepada ahli dunia, ilmahum, akan ilmunya, raghbatan fi dunyahum, karena cinta kepada dunianya. Banyak ulama-ulama sekarang yang menukar ilmunya dengan urusan dunia, mata duitan, harta benda ya, pengen punya jabatan dan lain sebagainya, padahal orang alim. Banyak yang begitu. Hah? Ada nggak yang begitu ya? Orang alim menukar ilmunya dengan jabatan, dengan harta benda gitu. Caranya deketin para pejabat, deketin orang-orang kaya dan lain sebagainya. Nah, kalau orang alim sudah seperti itu keadaannya, fa asbaha ahlud dunya, maka jadilah ahlu dunia ini qad zahadu fi ilmihim, menjauh daripada ilmunya ulama tadi. Kenapa? Sebab udah ditukar dunia, sedikit-sedikit datang ke pejabat, sedikit-sedikit datang kepada orang kaya. Masyarakat juga menilai pasti ada apa-apanya, kan begitu. Pejabat atau orang kaya yang sering didatengin juga, ini ilmunya yang begini nih kagak perlu dibutuhkan nih, nggak dibutuhkan begini nih. Dia sendiri silau kepada harta benda atau jabatan. Ya. Jadi qad zahadu fi ilmihim. Ahli dunia ini menjauh, artinya tidak suka terhadap ilmu ulama tadi karena sudah ditukar dengan dunia. Lamma ra'au, ketika mereka melihat min su'i maudhihi indahum, dari jeleknya penempatan menurut mereka. Jadi tidak pada tempatnya meletakkan ilmu. Makanya dinilai oleh masyarakat, oleh ahli dunia itu udah jelek. Walaqad ahsanal qadi Abul Hasani Al-Jurjani haitsu qala walam aqdi haqqal ilmi in kunta kullama bada toma'u soy. Apa ini? Ini banyak. Soyartuhu apa? Soyartuhu, ya soyartuhu nih. Asalnya sorok. Nah, mutaharik mahal ropa, jadi soyartuhu. Domir tak tu. Walaqad asan al-qadi, sungguh bagus. Ya, al-qadi, seorang hakim Abul Hasan Al-Jurjani aizu qala, sekiranya beliau berkata, walam aqdi, tidaklah dapat mendatangkan saya haqqal ilmi, artinya tidak dapat menunaikan haknya ilmu,
saya belum bisa mendatangkan atau menunaikan hak ilmu. In kuntu, jika sekiranya aku ini kullama bada tomaun. Kapan-kapan masih nampak sifat toma. Jadi kalau orang alim itu masih serakah, masih rakus sama harta dunia, itu belum bisa menunaikan haknya ilmu. Soyartuhu li sulaman. Saya menjadikan ilmu itu sebagai tangga. Jadi seakan-akan ilmu itu dijadikan sebagai tangga untuk memperoleh dunia. Makanya walam aqdi haqqal ilmi. Belum bisa menunaikan hak ilmu namanya. Walam abtazil fi khidmatil ilmi. Dan saya tidak memasrahkan di dalam melayani ilmu. Muhjati. Nah, ini maksudnya jiwa raga, ruhnya. Ada yang mengatakan tetesan darah terakhir, mahjati. Saya tidak mempasrahkan di dalam berkhidmat kepada ilmu mahjati diri saya, begitu aja gampangnya. Li akhduma, supaya saya melayani man kepada orang. Lako itu yang saya jumpai, agar saya dapat melayani orang yang saya jumpai. Lakin li ukhdama, akan tetapi saya ini kudu dilayani. Artinya kalau udah punya ilmu, bukannya dia yang melayani, tapi dilayani. Begitu maksudnya. Agrosuhu, apakah saya sudah menanamnya? Izan, kemuliaan. Wa ajnihi, dan memetik hasil. Aagrisuhu, gitu ya. Aagrisuhu, apakah saya menanam ilmu, izan berupa kemuliaan, wajnihi, dan saya memetik ilmu itu zillatin berupa kehinaan. Jadi apakah pantas ilmu yang mulia itu yang ditanam tetapi yang dipetik hasilnya berupa kehinaan? Izan, kalau ya begitu, fattibaul jahli qad kana aslama. Mengikuti kebodohan itu berarti lebih selamat daripada punya ilmu. Dia nanam ilmu, tapi yang dia petik kehinaan. Itu karena urusannya urusan dunia. Walau anna ahlal ilmi, dan kalau sesungguhnya ahli ilmu itu sonuhu, menjaga ahli ilmu kepada ilmunya, sonahum, maka ilmu itu akan menjaganya. Ahli ilmu kalau dia menjaga ilmunya nanti akan menjaga dia dirinya. Itu. Walau azimuhu fin nufusi la azuma. Dan kalaulah kamu mengagungkan ahli ilmu itu kepada ilmunya, fin nufusi, di dalam hati, la azuma, pasti akan menjadi agung, menjadi mulia. Walakin ahanuhu fahana, dan akan tetapi
ahli ilmu itu menghinakan ilmunya, fahana, maka menjadi hina ilmunya. Wadanasu, dan menjadi kotor orang alim itu. Karena dia menghinakan ilmu. Walaupun orang alim, kalau ilmunya hina, kotor, jelek. Muhayyahu, wajah-wajahnya. Kan ilmu bil atma'i, dengan sifat-sifat tomak. Serakah, rakus. Hatta tajahama, sehingga dipandangnya itu muka raut wajahnya merengut. Ya. Merengut. Apa merengut? Nah, cemberut. Nah, seperti itulah. Makanya orang alim itu berat untuk membawa ilmunya, menjaga ilmunya. Apabila ilmunya bisa ia pelihara, dia jaga, maka ilmu itu akan menjaga dirinya. Kalau ilmu itu dia hinakan, maka ilmu itu sendiri yang akan menghinakannya. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa abdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وانظر إلينا. دعوه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.